warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Kartiasari. Di sini dari kelompok 4 akan memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan terkait dengan peran keluarga dalam pencegahan kekambuhan penderita gangguan jiwa yang khususnya pada pasien dengan ide bunuh diri di rumah. Yang pertama, di sini ada pengertian bunuh diri. Apa sih arti bunuh diri itu? Di sini adalah setiap aktivitas atau perilaku yang tidak dicegah yang dapat mengarah pada kematian, dan dimana seseorang dengan ide bunuh diri ini yaitu dapat melakukan aktivitas baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengarah pada kematian. Selanjutnya di sini ada penyebab kenapa seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Ya, di sini adanya permasalahan-permasalahan dalam keluarganya dia. Terus di sini bisa adanya kegagalan sekolah dan ngerasa tidak dihargai lagi, atau adanya suatu kehilangan juga kehilangan dengan orang yang dicintainya, itu yang membuat dia jadinya stres kayak gitu, dan tidak adanya hubungan yang harmonis terhadap dirinya dengan keluarga. Itu juga dapat menyebabkan seseorang tersebut jadi melakukan tindakan bunuh diri. Baik, selanjutnya di sini ada tanda dan gejala bunuh diri. Nah, di sini yaitu yang ada pertama yaitu ancaman bunuh diri. Nah, di mana ancaman bunuh diri ini ada ancaman secara verbal maupun non verbal. Di mana ancaman yang muncul itu menunjukkan adanya seseorang itu mengarah ke kematian gitu, secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh si pasien tersebut. Baik itu dari ucapannya dia yang mengarah, aku akan pergi, aku akan mati kayak gitu, titip ini. Nah, itu ancaman. Terus di sini ada upaya bunuh diri. Upaya bunuh diri yaitu semua tindakan yang dilakukan individu yang dimana dirinya sendiri itu dapat mengarah pada kematian apabila tidak dicegah. Terus di sini ada perilaku bunuh diri ya. Bunuh diri ini yaitu udah seseorang tersebut udah mengarah pada kematian gitu. Baik itu tindakan-tindakan yang sudah dia lakukan untuk mengarah ke bunuh diri, kematian gitu. Baik, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekambuhan pada penderita dengan gangguan jiwa khususnya pada pasien dengan bunuh diri. Nah, di sini yaitu adanya dari penderitanya sendiri ketidakadanya kepatuhan di dalam minum obat. Terus di sini adanya kepribadian di dalam pasien tersebut yang tidak terbuka. Terus di sini adalah adanya masalah yang dihadapi di dalam rumah. Terus di sini baik dari keluarga dan lingkungan. Di sini dari keluarga dan lingkungan itu kurangnya adanya pengetahuan terkait dengan perilaku si pasien tersebut dalam mengarah ke bunuh diri. Terus di sini tidak tahunya ke penanganan dan tidak tahunya pengawasan terhadap pentingnya minum obat kayak gitu. Baik, selanjutnya di sini adanya peran keluarga dalam upaya pencegahan kekambuhan pada penderita gangguan jiwa khususnya pada pasien dengan bunuh diri di rumah gitu ya. Di sini upaya dan pencegahan yang dilakukan oleh keluarga yaitu yang pertama harus memberikan perhatian lebih atau kasih sayang lebih terhadap si pasien tersebut agar dan memberikan penghargaan sosial yang baik di dalam keluarga kayak gitu ya. Terus yang kedua di sini yaitu mengawasi kepatuhan pasien dalam minum obat, di mana agar pasien ini mau minum obat sesuai dengan jadwal kayak gitu ya. Terus di sini yaitu alasan kenapa sih pasien dengan gangguan jiwa ini harus minum obat dengan teratur. Nah, di sini kita sebagai keluarga harus dapat memberikan penjelasan, yaitu jika tidak minum obat maka akan mengalami kekambuhan di mana dia akan tidak tenang dan tidak hidup dalam sehari-hari itu dia tidak merasakan ketenangan kayak gitu, kegelisahan kayak gitu juga. Terus di sini kita akan si keluarga juga harus memberikan di mana yaitu menjelaskan bahwa dengan minum obat ini dapat memperbaiki kondisinya dia menjadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, terus di sini apabila si pasien menolak minum obat, nah di sini kita dapat melakukan cara yaitu kita sebagai keluarga itu memberikan suatu kesempatan atau kesepakatan tersendiri antara pasien dengan keluarga, yaitu dengan memberikan penjadwalan dalam meminum obat, terus menjelaskan manfaat
obat ini yang diminum gitu, agar tidak mengalami kekambuhan. Terus akibatnya kalau nggak minum obat apa? Dia jadinya gelisah, tidak tenang, kayak gitu ya. Terus di sini contohnya seperti itu. Nah, terus di sini kita apabila si pasien tersebut menolak minum obat, kita bisa memodifikasi pasien tersebut untuk tetap minum obat, yaitu dengan cara kita bisa memberikan obat tersebut bersamaan dengan buah-buahan kayak gitu, terus dicampur dengan makanannya dia kayak gitu. Jadi itu bisa memodifikasi dalam pemberian obat. Terus di sini apabila si pasien tersebut mau melakukan minum obat secara mandiri, kita harus sebagai keluarga ini memberikan pujian-pujian yang positif, yang baik. Dia apabila dia telah mengarah ke perilaku-perilaku yang baik tersebut gitu ya. Dan keluarga tetap harus memotivasi si pasien tersebut untuk positif gitu. Terus di sini membantu pasien untuk selalu berinteraksi dengan lingkungannya, baik di rumah gitu. Nah, terus di sini keluarga juga memberikan kegiatan-kegiatan positif untuk mengatasi pasien di rumah. Di waktu pasien di rumah tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu. Seperti kegiatan apa, kalau misalnya cewek gitu kan dia sukanya masak, boleh kita ikut bantu, kita ajarin, kita dampingin kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang mengarah ke positif gitu ya. Bersihkan rumah itu juga bisa. Terus di sini juga jangan memberikan pasien jangan membiarkan pasien untuk menyendiri gitu ya. Jangan untuk menyendiri, kita selalu mengawasi dia gitu, kayak ngasih tahu gitu ya. Harus melibatkan kegiatan-kegiatan sehari-hari dan memberikan pujian yang positif kepada pasien gitu. Jangan pernah mengkritik pasien jika pasien melakukan kesalahan kayak gitu. Dan jangan lupa keluarga juga melakukan kegiatan rutin ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan pasien gangguan jiwa. Konsultasi kepada dokter jika ada hal-hal yang belum diketahui oleh keluarga gitu. Semoga bermanfaat. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan terkait dengan pendidikan kesehatan tentang peran keluarga dalam mencegah kekambuhan pada penderita gangguan jiwa, khususnya pada pasien dengan ide bunuh diri di rumah gitu. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.